Ini masih belum beranjak dari infak ya. Bahkan karena saking pentingnya banyak permisalan, dan permisalan yang kita bahas pagi ini menurut saya permisalan yang paling mengerikan. Karena seorang yang menginfakkan itu sebenarnya sudah berhasil. Artinya kan makanya di ayat sebelumnya kan ada apa namanya ibtigha mardatillah wa tatsbitan. Jadi mencari ridho Allah dan kemudian berusaha mempertahankan itu, memperkuat itu. Jadi di sini kalau sebelumnya disebutkan bahwa orang yang berinfak itu seperti menanam dan sebagainya, ini sudah berhasil, sudah punya ladangnya, sudah tumbuh, sudah punya buah-buahan dan sebagainya, sehingga dia punya harapan ini kebun dia ini akan dia nikmati juga buat anak-anaknya nanti, bukan cuma buat dia. Tapi, nah di sini subhanallah permisalannya itu adalah ketika wa asabahul kibaru, ketika dia sudah sampai pada usia tua itu usia lemah, dia sudah nggak bisa lagi beramal, misalnya kekayaan dia sudah nggak bisa lagi berinfak seperti waktu dia masih kaya, kekuatan dia sudah lemah, anak-anaknya yang diharapkan masih lemah, artinya nggak ada yang diharapkan, satu-satunya adalah amal dia yang waktu itu dia lakukan waktu dia masih kuat. Kemudian tiba-tiba datang angin itu ada api, habis semuanya. Ini kan mengerikan sekali, sudah nggak bisa apa-apa ini. Dia sudah nggak bisa punya amalnya, nggak bisa ini. Anak-anaknya yang diharapkan nggak bisa, lemah, kemudian habis. Ini kan ibarat bahwa sesuatu amal yang sudah sebenarnya kita lakukan, sebenarnya sudah berhasil, dia sudah ikhlas awalnya, tapi karena suatu kejadian, misalnya kemudian mungkin biasanya direndahkan atau di omongan orang, sehingga dia terus kemudian godaan setan membuka, mungkin lagi apa yang dia lakukan dulu. Sayang sekali apa yang sudah dia bangun sudah berhasil, habis, dan dia nggak bisa melakukan seperti yang dia lakukan dulu gitu. Nah ini permisalan yang sangat memukul sekali gitu ya. Jadi harus hati-hati, tasbitan itu harus ditahan-tahan terus gitu. Jangan sampai kita rusak amal kita sendiri. Kemudian yang kedua tentang apa yang kita infakkan, bahwa yang kita infakkan itu harus sesuatu yang baik. Harus sesuatu yang baik itu maksudnya yang kita di sini Allah ingin mengembalikan itu kepada diri kita. Bagaimana posisi kita kalau berada pada posisi yang diberi? Apakah kalau kita diberikan sesuatu yang kita mau kasih itu senang apa enggak? Layak atau tidak? Orang yang dikasih itu kira-kira merasa terhina atau tidak? Dikasih yang seperti itu. Maka di sini disebut diperumpamakan kalau kamu dikasih itu bahkan kamu memicingkan mata, nggak suka gitu. Nah, jangan diberikan seperti itu. Nabi pernah dikasih satu hadiah daging dhab gitu biawak. Nah, Nabi nggak makan. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, aku kasih ke orang. Oh, jangan kita kasih yang kita nggak makan, nggak suka gitu, nggak suka dengan itu. Jadi ketika kita memberi itu kembalikan kepada diri kita. Apakah kita itu akan suka apa enggak dengan itu? Jadi ada empati gitu ya. Tapi juga menariknya di ayat yang lain juga disebutkan bahwa tadi Pak Haris mencontohkan Prof. Duniat ya. Yaitu mungkin suatu kasus yang mungkin sudah punya makom tertentu gitu ya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah itu adalah memberikan apa yang kita suka, bukan yang paling kita sukai. Jadi Nabi juga ketika memerintahkan kepada orang yang memungut zakat, jangan ambil yang paling dia suka, tapi yang dia sukai. Terus juga di sini kan wala tayammamul khabitha minhu. Jangan memberikan sesuatu yang nggak bagus aja gitu ya.
Tapi kalau ada mungkin dari antara 10 ada satu yang mungkin kurang bagus gitu ya nggak apa-apa. Jadi jangan yang tadi dibilang yang jelek-jelek aja dikasih gitu. Itu nggak boleh. Nah ini karena Allah itu tahu sifat manusia. Ya tentu manusia perlu meningkatkan kekuatan derajatnya supaya bisa menghilangkan ego kesukaan itu ya. Jadi kalau yang dilarang di sini itu memberikan yang jelek-jelek saja. Tapi kalau ada sebagian yang masih lumayan, sebagian bagus, sebagian itu boleh, itu nggak apa-apa. Nah, terus juga apa tadi? Saya tertarik tadi pertanyaan Pak Asep, karena saya kira juga banyak yang mengalami seperti itu gitu. Nah di sini berulang-ulang kali ya. Jadi kita ini harus, itu ujian lah, ujian buat kita ya. Ujian menghadapi macam-macam memang anas ajnas gitu. Manusia ini macam-macam. Sehingga ya apa yang dihadapkan kepada kita itu ya ujian buat kita. Nah, kita di satu sisi harus membantu dia. Di sisi lain juga harus mendidik dia supaya dia punya, karena malas itu kan penyakit ya, yang harus ya kita berusaha obati. Tapi harus hati-hati karena saya mengalami gitu ya. Ada orang tertentu yang begitu, kemudian dia itu minta bukan ke satu orang tapi ke beberapa orang, dan kemudian dia menceritakan bahwa dia sakit hati dengan orang lain karena dibilang kamu nih kok minta-minta terus. Dia kemudian dengan sakit hati nggak akan lupa saya dia omongin ini orang itu gitu ya. Memangnya saya pengen gitu minta-minta terus, saya pengen, walaupun kamu ini malas, saya tahu gitu dia malas gitu. Cuman makanya diingatkan di sini jangan sampai menyakitkan. Bahkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun itu khairun. Memberi berkata yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada kamu memberi tapi kamu menyakiti. Nah jadi memang itu ujian buat kita. Jangan sampai kalau nggak beri nggak apa-apa, tapi kita mesti hati-hati dengan apa yang kita sampaikan gitu, supaya jangan sampai dia itu sakit, karena ketika sakit Allah nggak rela hambanya disakiti. Bahkan kalau nggak mau beri ya nggak apa-apa, tapi berikan kata-kata yang baik dan pemaafan, itu lebih baik daripada kamu memberikan tapi menyakiti.